Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 1 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 1 Oktober 2024. Oh. Oke, kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saat ini dia sudah memiliki pasangan sah atau dia sudah menikah ya, atau bisa jadi ya kamu memang pernah berjanji pada dia atau dia pernah berjanji padamu untuk menikahimu, tapi sampai sekarang tidak ada tuh pernikahan yang terjadi di antara kamu dengan dia ya, sampai saat ini, sampai detik ini. Oke, ya bisa jadi juga dia tidak ada pernikahan dengan kamu karena dia sudah menikah dengan orang lain, bisa jadi ya. Oke, kemudian kalau aku lihat sebenarnya di sini dia itu kemarin memang masih memiliki banyak sekali pilihan. Ya, sehingga mungkin ya sama kamu tuh kayak belum yakin, belum mantep, dia belum merasakan bahwa kamu orang yang tepat, kamu orang yang dia inginkan, seperti itu ya. Tapi sekarang aku melihat terutama hari ini ya, dia merasa bahwa dia seperti ingin membuka hati untukmu, atau dia saat ini tuh merasa sudah membuka hati untukmu, bahwa dia ingin menerima dan memberi cinta yang dia inginkan. Dan aku lihat ada energi yang kuat dari dia untuk memberi dan menerima koneksi cinta ya dengan dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia merasakan ada koneksi kuat dari kamu ya, energi kuat dari kisah percintaan dia terhadap kamu. Dia punya energi kuat mencintai kamu gitu loh ya, seperti dia membuka hati gitu loh untuk kamu. Oke, dia adalah orang yang mungkin selama ini hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat materi, karir, keuangan, ya dia sibuk dengan hal-hal yang berurusan dengan hingar-bingar dunia ya. Mungkin selama ini dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dirinya sendiri ya, sibuk dengan pencapaian-pencapaiannya, keuangannya. Pokoknya di sini aku lihat kamu seperti selama ini tuh kayak nggak dianggap, sering dicuekin, sering tidak diperdulikan ya, sering apa itu namanya ya, ya sering tidak ada komunikasi, seperti itu. Nah, kemudian aku melihat hari ini seperti tampaknya dia kayak ada keinginan atau dorongan untuk memperjuangkan kembali kamu, ingin apa ya, menyayangi kamu lagi ya, memperbaiki hubungan kalian lagi. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada koneksi yang kuat ya di antara kamu dengan dia. Dia merasa bahwa kamu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya, sehingga ya walaupun di sini kalian tidak bersama sekarang, dia selalu merasa ada koneksi yang kuat di hati dia terhadap kamu. Dia ingin sekali mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu. Dia ingin sekali ya nunjukin bahwa dia sebenarnya sayang sama kamu. Dia memiliki perasaan sama kamu. Hanya saja orang ini red flag banget ya. Orang ini red flag banget ya. Aku lihat di sini kamu tahu kok red flagnya orang ini seperti apa ya. Mungkin suka selingkuh, suka semena-mena, suka melakukan ya di luar moral lah ya, di luar etika ya. Kamu aja sampai aduh nggak ketahan gitu ya, sampai terluka banget, sampai tidak apa ya, tidak merasa bahagia lah dengan dia, karena orang ini red flag banget ya. Mungkin bolak-balik nyakitin kamu, mengkhianati kamu atau semacamnya. Bottom of the deck, aku melihat di sini sepertinya saat ini atau hari ini dia kayak lagi butuh bantuan oleh teman-temannya. Dia kayak lagi
apa ya, meminta bantuan dengan teman-temannya, entah itu tentang keadaan finansial dia, keadaan situasi secara general di kehidupan dia, atau bahkan tentang percintaan dia bersama kamu, atau kisah percintaan dia dengan pasangannya dan kamu, bisa jadi ya. Intinya di sini ada ikut andil dari teman-temannya ya, dia kayak meminta bantuan gitulah ya sama teman-temannya. Ya mungkin dia curhat terus minta solusi gimana bagusnya gitu ya. Oke, Knight of Pentacles, orang yang aku lihat di sini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang yang sangat giat sekali dalam bekerja, orang yang keras kepala, orang yang kalau udah punya prinsip dia akan melakukan prinsip itu. Jadi sulit untuk bisa merubah prinsip dia atau pandangan dia. Terus itu juga orang yang bisa diandalkan, bisa jadi mungkin dia ini orang yang diandalkan keluarganya ya. Untuk masalah apa namanya, perekonomian keluarga ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini ya masih berjuang ya dengan keuangan, dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan pekerjaan dan keuangannya. Dan aku melihat juga memang sebenarnya orang ini tuh orang yang lambat ya, orang yang lambat, tapi dalam pengambilan keputusan walaupun lambat tuh dia harus mantep gitu loh untuk mengambil suatu tindakan kayak gitu ya. Untuk dia bisa bertindak itu berarti lambatnya itu karena memang mempertimbangkan banyak hal seperti itu ya. Orang yang pekerja keras, orang yang sabar sebenarnya ya. Terus itu juga aku melihat di sini orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan aku lihat kayak dia mungkin sudah stabil ya, entah ini stabil secara materi atau emosi ya, bisa jadi. Cuman dia ini memang orang yang lebih suka tidak mengambil resiko, baik itu di dalam hubungan ataupun dalam bidang hal lain di kehidupan dia gitu ya. Orang yang sulit untuk dibujuk untuk mengubah pandangannya. Terus itu juga aku lihat dia memang orang yang berbakti dengan keluarga. Cuman memang menjalani hubungan dengan dia ini tidak mendebarkan ya, tidak yang gimana-gimana gitu kalau aku lihat di sini. Sebenarnya kamu dengan dia ini solid-solid aja sih ya menjalani hubungan, bahkan bisa saling mengandalkan, cuman memang tidak mendebarkan saja. Terus itu juga dia merasa bahwa selama ini ternyata dia merasa kayak kesulitan untuk membangun dan menjaga hubungan kalian ya. Bahkan aku lihat dia mungkin selama ini selalu menekan perasaan dia terhadap kamu, atau mungkin dia tidak pernah mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Atau yaitu merasa sulit atau seperti tidak mungkin gitu untuk menjalani hubungan dengan hubungan baru dengan hati terbuka dengan sepenuhnya gitu ya. Dan aku melihat di sini walaupun mungkin sekarang dia sudah bersama yang baru, tapi dia ngerasa kayak dia seperti tidak sepenuhnya gitu loh terbuka dengan pasangannya yang sekarang gitu. Dia kayak ada kesulitan untuk berfokus dengan pasangan dia yang sekarang seperti itu. Aku melihat memang dia ini orang yang sangat memiliki standar tinggi dalam memiliki hubungan yang potensial atau mencari pasangan tuh, dia memang punya standar yang cukup tinggi seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu sepertinya tidak ingin rentan kembali untuk menjalani hubungan dengan dia, karena dia melihat sekarang kamu kayak mungkin sudah cuek, sudah tidak mau kembali lagi ke dia, sudah tidak mau peduli lagi dengan dia ya. Di sini apalagi dia merasakan, dia tahu bahwa dulu dia pernah merugikan kamu, entah menyakiti kamu ya, mengkhianati kamu, sehingga dia ngerasa sekarang kayaknya kamu tidak mau lagi kembali ke dia karena kamu tidak mau rugi
ya, kamu tidak mau tersakiti kembali seperti apa yang dulu pernah kamu rasakan bersama dia. Dan aku melihat sepertinya dia ini masih belum bisa menemukan solusi atas masalah hubungan kamu dengan dia, ya. Ada suatu masalah yang belum terpecahkan di antara kalian. Terus itu, ya, akhirnya di sini keadaan hubungan kamu dengan dia kemungkinan memang sudah berakhir. Entah hubungan ini memang sudah berakhir secara total, atau mungkin ini bisa jeda, ya. Tapi yang pasti saat ini dia merasa kehilangan cintanya kamu. Dia merasa kehilangan kamu, dia merasa kehilangan sosok kamu seperti itu. Bahkan dia merasa kayak kehilangan sentimennya kamu, ya. Kamu yang dulu sangat bucin banget sama dia, sekarang kok nggak bucin banget gitu, nggak kayak dulu gitu. Dia ngerasain itu, ya. Oke, apalagi di sini dia merasa kok, ya, saat ini dia merasakan bahwa selama ini kamu sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian, pengertian untuk hubungan antara kamu dengan dia selama ini. Jadi kamu yang selama ini selalu berjuang untuk membuat hubungan kalian langgeng, untuk bisa tetap bersama, ya, untuk selalu terhubung, selalu langgeng seperti itu. Dia sadar, dia tahu bahwa kamu yang selama ini banyak berjuang untuk hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini, tapi nampaknya gini ya, kamu dengan dia saat ini memang dia melihat kamu sekarang memang sedang bekerja keras untuk masa depanmu, terutama secara finansial, ya. Dan dia juga sebenarnya saat ini memang dia sedang bekerja keras untuk melindungi masa depan finansial dia, untuk diri dia sendiri, untuk pasangan yang sekarang, atau untuk keluarganya, ya. Dan dia juga melihat bahwa sekarang tuh kamu lebih berfokus pada karir, pada keuanganmu, pada finansial dan masa depanmu gitu, ya. Dan aku lihat juga di sini dia merasa bahwa kayak kamu sedang mempersiapkan finansial, ya, untuk kedepannya, ya, bersama pasanganmu nantinya seperti itu. Pokoknya kamu sekarang udah nggak seperti dulu lagi yang hanya berfokus pada cinta-cintaan. Nah, itu yang dia lihat dari kamu. Sekarang justru malah kamu berfokus pada karir, keuanganmu seperti itu. Oke, aku melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang saat ini dia alami, ya. Mungkin ini secara materi, ya, atau karir. Aku lihat juga nampaknya kehidupan dia lagi tidak teratur nih. Dia sedang mengalami kewalahan, ya, entah apa. Mungkin dia kewalahan dengan kesibukan pekerjaannya, atau dengan kesibukan kerja, atau kewalahan karena kekacauan situasi hidup dia, ya. Dan aku lihat saat ini benar-benar dia sedang memaksakan diri dia untuk bisa stabil lagi, bisa kembali baik-baik saja kehidupannya seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini saat ini dia sedang mencoba untuk mengelola banyak hal dalam hidup dia. Saat ini sedang menghandle banyak hal dalam hidup dia, dari karirnya, tanggung jawab untuk keluarganya, terus belum lagi masalah di pekerjaan. Semuanya aku lihat di sini dia handle sendiri. Dan seperti tidak menyediakan waktu untuk hubungan percintaan dia bersama pasangannya saat ini, ya. Terus itu juga fokus dia saat ini kayak teralihkan dari hubungan dia gitu, ya, bersama pasangannya, karena memang aku lihat ada masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dengan keuangannya, ada masalah dengan keluarganya. Sehingga dia kayak dengan pasangannya sekarang, atau hubungan dia dengan seseorang sekarang itu kayak nggak langgeng, nggak baik-baik saja gitu, ya. Dan bahkan aku melihat kayak hubungan dia dengan seseorang, hubungan dia dengan pasangannya sekarang itu seperti ada di ambang kehancuran. Di ambang kehancuran ini juga sebagai akibat dari
stres yang dia alami ya, karena dia harus menghandle banyak hal, belum lagi mungkin pasangannya tidak bisa membantu dia atau gimana deh. Sehingga aku melihat di sini kemungkinan ya ada konflik dan permusuhan di antara dia dengan pasangannya. Terus itu juga kayak ada indikasi ada yang berselingkuh di sini ya. Entah deh ya, pokoknya aku lihat kayak ada yang berselingkuh gitu. Dan aku melihat juga sebenarnya ya, dia ini tuh sebenarnya kayak belum siap untuk menikah loh sebenarnya ya. Ya, karena di sini dia juga nggak bisa mendedikasikan waktu dia untuk hubungan dia bersama pasangannya sekarang kayak gitu. Apalagi untuk membuat hubungannya bertumbuh, hubungannya berkembang, itu kayak dia masih belum bisa. Karena ya itu tadi, aku lihat dia ini punya banyak beban atau punya banyak masalah di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa terbebani dengan kewajiban pribadi dia dulu gitu loh. Dia harus memprioritaskan apa yang menjadi fokus dia saat ini dulu gitu. Jadi bukan tentang pasangan, bukan tentang cinta-cintaan dulu gitu kalau aku lihat ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia adalah orang yang kuat, orang yang pemberani, orang yang orang yang pemberani, orang yang kuat. Cuman ya itu orangnya agak impulsif, bukan agak lagi tapi memang orangnya impulsif ya, orang yang penuh dengan energi. Cuman orangnya impulsif berarti dia ini orang yang akan cepat bertindak sesuai pemikiran dia aja gitu. Kalau misalkan saat ini dia pengen melakukan A, maka dia akan melakukan A. Tapi kalau mungkin semenit kemudian atau 10 menit kemudian dia sudah berubah pengen melakukan B, dia akan tinggalkan A, dia akan melakukan B. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh kayak nggak bisa konsisten gitu ya. Jadi dia akan bertindak secara impulsif, suka-suka hati seperti itu. Sesuka moodnya dia, sesuka maunya dia gitu. Nggak memikirkan kekonsistenan dalam bertindak atau melakukan sesuatu seperti itu. Oke, kemudian ada King of Cup. Nampaknya orang yang kamu pikirkan saat ini tuh sebenarnya dia belum stabil ya secara emosional, atau dia ini belum matang secara emosi. Masih sangat emosional, terus itu juga orang yang gampang tertekan, orang yang gampang stres, orang yang gampang merasa kayak hidup dia itu kacau gitu loh. Orangnya gampang gugupan, orangnya acuh tak acuh, orangnya nggak ramah, naif, orangnya dingin, suka menarik diri, suka murung, tidak stabil, mendominasi, manipulatif ya. Terus itu juga aku melihat di sini keadaan hubungan dia itu sedang benar-benar tidak stabil ya. Keadaan hubungan dia dengan seseorang, dengan pasangan ini nggak stabil, karena ya itu secara emosional aja dia nggak stabil gitu loh, sehingga menyebabkan masalah di hubungan dia saat ini. Mungkin salah satu memang mengalami kesulitan untuk bisa mengontrol emosi ya, jadi mungkin orangnya sensitifan, gampang marah, gampang tersinggung, seperti itu. Sehingga aku melihat kayak dia memperlakukan pasangannya dengan rasa tidak hormat atau tidak perhatian gitu loh, tidak memperlakukan pasangannya secara layak seperti itu. Jadi kalau aku lihat ya, dia kayak butuh waktu sendiri deh untuk menenangkan diri, untuk mengatasi masalah apapun yang menimbulkan kekacauan di hubungan dia bersama seseorang ini. Terus itu juga aku melihat memang nih orang kan orang yang nggak jujur ya, orang yang suka menipu. Skenario terburuknya lah, skenario terburuknya dia ini orang yang suka melecehkan ya. Mungkin dia menjalani hubungan hanya untuk mendapatkan pemuas nafsu seksual dia atau gimana gitu ya, kan di sini ada pelecehan. Dan aku melihat di sini untuk kamu, dia melihat ya, untuk dari sisi kamu dia melihat kayak kamu saat ini menghindari dia
atau saat ini tuh kamu sedang membangun lingkungan yang aman, terjamin untuk dirimu sendiri. Jadi kayak dia melihat bahwa kamu itu menganggap dia itu kayak ancaman, menganggap dia itu seperti seseorang yang memberikan apa ya, bahaya lah gitu ke kamu, sehingga dia melihat kamu sekarang tuh kayak memprotek diri dari dia, terus itu membuat suatu lingkungan atau suatu apa ya, situasi di kehidupanmu yang kamu pengennya damai, hidup tentram tanpa dia. Dia melihat sekarang kamu tanpa dia justru malah lebih bahagia gitu, justru malah lebih anteng, lebih nyaman, lebih sukses, lebih bertumbuh, lebih pokoknya intinya lebih bahagia gitu. Nah itu yang dia lihat dari kamu sekarang. Dia merasakan bahwa kamu kayak sekarang apa ya, pergi dari dia itu untuk membangun lingkungan yang aman untuk dirimu dan menjamin dirimu sendiri gitu loh ya. Dia ngeliat itu dari kamu saat ini gitu. Terus juga aku melihat di sini ada Page of Swords. Orang yang sangat pintar sekali mempermainkan pikiran, ya. Jadi orang ini saat ini ya, Kak, saat ini terhadap kamu itu kayak sok cuek, sok tidak peduli, seperti tidak butuh kamu, seperti tidak cinta kamu, seperti nggak peduli, ya masa bodoh lah sama kamu gitu. Sebenarnya niat dia bersikap seperti itu terhadap kamu itu untuk memberikan beban secara emosional ke kamu. Jadi dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia cuek sama kamu, tidak memberikan komunikasi, tidak cari-cari kamu, kamu yang nantinya akan merasa kecarian dia, kamu yang akan merasa bahwa kehilangan dia, sehingga di sini dia berpikir bahwa nanti kamu akan nyari-nyari dia, kamu yang akan ngejar-ngejar dia, kamu yang akan mendatangi dia, seperti itu. Dia beranggapan seperti itu ya. Dia ingin memberikan beban secara emosional ke kamu agar kamu paranoid. Terus nanti kamulah yang akhirnya mengejar-ngejar dia, yang kecarian dia, yang pengen mendapatkan dia lagi lah, kayak gitu. Dia berpikiran seperti itu. Padahal sebenarnya dia udah sadar, dia sudah lihat dengan jelas ya, kamu tuh sudah fine aja dengan hidupmu, karena ya kamu pengen tenang hidupnya, kayak gitu loh. Kamu pengen waras hidupnya, kayak gitu. Sebenarnya dia tahu, tapi kemungkinan ini memang taktik dia. Ya, aku bilang kan dia orang yang orang yang masih suka bermain-main, orang yang secara emosional belum dewasa, sehingga dia berpikiran seperti itu ya. Kalau misalkan di sini dia tidak memberikan komunikasi, tidak berinteraksi dengan kamu, nanti kamu yang akan nyari dia gitu. Walaupun faktanya dia tahu bahwa kamu saat ini tuh menghindari dia, memprotek diri dari dia, ingin aman, ingin nyaman tanpa dia, kayak gitu. Dia tahu kamu udah bahagia dengan hidupmu sendiri, tapi dia nggak bisa dibilang kayak dia nggak rela kalau misalkan kamu bahagia tanpa dia, atau kamu pergi begitu saja meninggalkan dia. Intinya seperti itu deh. Ya, dia nggak rela. Makanya di sini dia mencoba memberikan taktik, memberikan beban secara emosional gitu ya terhadap kamu agar kamu kecarian dia. Ya faktanya juga ya kamu baik-baik saja sih, walaupun mungkin kadang masih suka tiba-tiba kepikiran dia, ya itu karena dia masih kadang suka terkoneksi dengan kamu, kepikiran kamu, seperti itu ya. Oke, kita lihat deh bagaimana sih perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu, apa yang ingin dia ungkapkan dari perasaan dia ini terhadap kamu. Apa yang dia ingin ungkapkan dari perasaan dia ini terhadap kamu. Entah deh, ini faktanya memang dia sudah menikah atau memang dia baru punya pasangan aja, karena di sini kan dia memang sebenarnya belum siap menikah ya. Kalau misalkan di sini dia sudah menikah, sebenarnya mungkin menikah itu kayak nafsu aja, atau kayak paksaan aja gitu ya, sehingga sebenarnya secara mental mungkin dia memang belum siap untuk menikah gitu. Tapi kalau misalkan saat ini dia belum menikah tapi dia ada pasangan, ya mungkin itu pasangan dia yang sekarang ya, bukan berarti pasangan sah karena ada ijab kabul, bukan, tapi ya saat ini dia bersama yang lain, ada punya pasangan kayak gitu ya.
Oke. Bottom of the deck. Wow, orang ini ya selalu memimpikan kamu loh di malam hari. Ya, dia memimpikan kamu di malam hari ya. Karena sebenarnya ya dia memang sebenarnya masih sangat mencintai kamu. Terus juga dia sering memikirkan kamu ya. Kadang juga dia sering berpikir kalau misalkan dia lagi mikirin kamu tuh dia berpikir apakah kamu sedang memikirkan aku gitu ya. Dia ya itu tadi ya kayak belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar rela gitu loh kalian berpisah atau kamu pergi meninggalkan dia gitu. Makanya di sini dia kadang suka memikirkan kamu, terus ketika mikirin kamu dia bertanya-tanya apakah kamu memikirkan dia juga gitu. Hari ini aku melihat dia ingin memeluk kamu ya, karena mungkin bisa jadi semalam dia memimpikan kamu ya, karena dia memang masih mencintai kamu sehingga hari ini kayak dia mungkin ya kangen gitu ya, pengen memeluk kamu. Dan aku melihat di sini kayak ada rasa apa ya, kayak penyesalan, ada rasa kayak jadi sebenarnya hubungan kamu selama ini yang sudah dia jalani bersama kamu, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya, itu dia sampai berpikir begini, sebenarnya apa gunanya selama ini kalian menjalani hubungan ini berdua, kalau misalkan endingnya adalah seperti ini, kalian berpisah. Kalau endingnya seperti ini, kamu pergi meninggalkan dia, kamu tidak peduli terhadap dia, seperti itu. Jadi sebenarnya apa gunanya hubungan kalian ini kalau misalkan kamu seperti ini terhadap dia? Gitu. Dia selalu memikirkan kamu sepanjang hari ya, sepanjang waktu. Aku lihat di sini dia selalu memikirkan kamu. Jadi sebenarnya kalau perasaan tuh ya masih ada untuk kamu, bahkan ya memang sebenarnya belum benar-benar move on atau belum benar-benar ya pergi gitu loh dari kamu. Tapi ya gimana? Mungkin dia saat ini sudah ada yang lain, sudah ada pasangan sekarang ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering memimpikan masa depan dia bersama dengan kamu, hidup bersama kamu, menjalani kehidupan berumah tangga bersama kamu, ya. Ada kamu di sisi dia, seperti itu. Aku melihat di sini, ya. Jadi dia kayak masih sering memikirkan kamu, masih sering memimpikan kamu, masih berandai-andai bahwa kalian bisa di kemudian hari kalian bersama. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 5, 15, 21, 12, 4, 24, 20, 22, 23, 7, 2, 10, 16, 28, 26, 31, 14, 19, 18, 13, 1, 25, 17, 29, 8, 3, 30, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Februari, Maret, Desember, Juli, Agustus, Juni, Mei, Januari, November, dan September. Shio-nya bisa shio kamu atau shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ini shio-nya siapa? Ada shio kambing, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kerbau, shio naga, shio ular, shio macan, shio kelinci, dan shio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. RWA, L,
HMDBKSPCTYOUFVQJIXGZE. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.